Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Ausini wa iyyakum jami'an bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita duduk dalam majelis ilmu syar'i sambil kita menunggu waktu fardu isya yang nantinya akan kita tunaikan juga di awal waktu secara berjamaah, dan kita niat di i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada lanjutan pembahasan tentang keikhlasan di dalam kitab A'malul Qulub, pekerjaan-pekerjaan hati, karya Syekh Saleh Al-Munajjid, yang sudah kita baca yang lalu definisi daripada keikhlasan secara bahasa, kemudian secara istilah menurut para ulama. Kemudian juga sudah kita baca tentang perintah untuk kita ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat-ayat Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang mulia, ikhlas dari bahasa Arab akhlasa yukhlisu ikhlasan. Itu maknanya adalah amhadha yumhidu imhadan. Artinya apa? Ya, sesuatu yang dia murni, tidak bercampur dengan apapun yang lain. Maka kalau kita katakan ini madu asli, enggak bercampur apa-apa, bahasa Arabnya hadzal asal khalis. Maka ikhlas di dalam beribadah maknanya bahwa maksud kita melakukan itu semata karena Allah, tidak ada karena apapun yang lain. Para jemaah yang mulia, sekarang kita lanjut membaca bagaimana para ulama salaf. Kalau disebut istilah salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, dalam mereka yang melihat perkara keikhlasan ini. Fi kalamis salaf, laqad tanabbaha as-salafus salihu ila ahammiyatil ikhlasi ba'da qira'atihim li hadhihi al-ayat wal ahadith, fa'atawhu sya'nan 'aziman wa adraku khaturatahu wa ahammiyatahu. Para ulama salaf, ya para sahabat, para tabi'in, tabi'in, mereka itu sangat-sangat memperhatikan perkara pentingnya keikhlasan setelah mereka membaca ayat-ayat, hadis-hadis yang terkait dengan masalah keikhlasan. Nah, sehingga mereka memberi perhatian yang sangat besar tentang perkara ini. Faqad kanu yabtadi'una bil hadithi anhu fi muallafatihim kama bada al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bi hadith innamal a'malu binniyat. Oleh karena itu maka para ulama itu selalu di dalam mengarang kitab mereka awali dulu dengan meletakkan hadis
innamal a'malu binniyat. Seperti Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya itu diawali dengan meletakkan hadis ini yang paling awal, innamal a'malu binniyat. Qala Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu, law sannaftu kitaban fil abwabi laja'altu hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fil a'mali binniyat fi kulli babin. Abdurrahman ibni Mahdi mengatakan, kalau saya menulis setiap buku atau kitab yang di dalamnya terdapat banyak bab, maka aku akan jadikan hadis innamal a'malu binniyat itu hadis di awal setiap bab. Kama annahum bayyanu anna niyyata ahammu minal amali nafsihi. Sebagaimana para salaf juga menjelaskan bahwa niat itu lebih penting daripada amal itu sendiri. Qala Yahya ibni Katsir rahimahullahu ta'ala, ta'allamun niyyata fa innaha ablaghu minal amal. Yahya ibn Katsir mengatakan, belajarlah oleh kalian niat, karena niat itu lebih penting daripada amal itu sendiri. Wa qad kana al-ulama'u yu'akkiduna 'ala al-ihtimam bi ta'limin nasi al-ikhlas. Para ulama bahkan sangat menekankan pentingnya mengajarkan masyarakat tentang masalah keikhlasan. Saya baca dulu, nanti saya komen sedikit. Yaqulu Ibnu Abi Hamzah rahimahullahu ta'ala, udittu law annahu kana minal fuqaha'i man laysa lahu syaghal illa an yu'allima an-nasa maqasidahum fi a'malihim wa yaq'ud lit-tadrisi fi a'malin niyati laysa illa li'annahu ma utiya 'ala kathirin minan nas illa min tadhi' dzalika. Kata Ibnu Abi Hamzah, saya menginginkan bahwa di antara para ulama ahli fikih itu ada orang yang kesibukannya itu hanya mengajarkan masyarakat tentang keikhlasan. Jadi dia kemana-mana pengajian dia babnya tok keikhlasan. Jadi tidak bab wudu, bab tayamum, bab enggak. Jadi dia mengkhususkan diri mengajarkan masyarakat tentang bab keikhlasan di dalam beramal. Saking pentingnya perkara ini. Ya, karena apa? Ya, karena kenyataannya banyak orang di dalam amalnya itu kemudian tidak memperhatikan perkara ini. Nah, saya pribadi sepakat dengan kalimat ini. Sekarang mohon maaf, banyak pengajian-pengajian itu di fikihnya, pengajian, paling banyak pengajian di fikih, tentang ibadah, fiqhul ibadat, tetapi jarang pengajian tentang keikhlasan. Maka apa yang terjadi kemudian? Ya, banyak akhirnya kerja-kerja agama ini dijadikan tempat cari keuntungan. Saya sedih, walaupun ini adalah dunia saya. Ceramah-ceramah di kita misalnya, di momentum-momentum apa, kalau kita sebut hari-hari besar Islam. Saya orang yang sepakat,
bahwa dan juga kalau kita lihat memang khilaf ulama tentang masalah apa hukum, sudah pernah saya sebut juga di sini ya, memberikan jerih payah kepada orang-orang yang mengerjakan pekerjaan agama. Katakanlah ya muazzin, imam, penceramah ya, khususlah tentang penceramah ya. Nah, memang ini kan ada dua pendapat. Kalau ulama mazhab Hanafi berpandangan bahwa dia tidak bisa bertemu dua hal, antara al-ajru was thawab, antara jerih payah tadi dengan pahala. Kalau udah diambil jerih payah nggak ada pahalanya. Kalau mau pahala jangan ambil jerih payah, itu kata mereka. Tetapi karena ada hadis inna ahaqqa ma akhaztum alaihi ajran kitaballah, yang paling berhak kalian ambil upah adalah dari mengajarkan Al-Quran ya. Dan itu kisahnya ketika para sahabat melakukan satu perjalanan, maka sampailah di satu kabilah ya, satu kabilah kepala sukunya sakit ya, digigit ular yang berbisa. Maka kemudian mereka minta kepada para sahabat ini siapa yang bisa mengobatinya dengan ruqyah. Maka ada seorang sahabat menawarkan diri dengan mengatakan, bayar berapa? Saya mau obati, tapi bayar berapa? Maka kemudian sahabat yang lain marah dan mengkomplain, kenapa mengobatinya dengan Quran kamu minta upah? Maka ketika perkara ini disampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan inna ahaqqa ma akhaztum alaihi ajran kitaballah. Apa yang paling layak kalian ambil jerih payah dari mengajarkan Al-Quran. Maka kemudian para ulama mengambil jalan tengah. Ini pendapat yang mayoritas bahwa ya pertama orang itu memang tidak mempersyaratkan. Ya oke, saya mau ceramah kalau bayar sekian atau ada dibayar. Ini semuanya mengatakan tidak boleh dipersyaratkan. Yang kedua adalah apa? Tidak menjadikan itu sebagai tujuan daripada kerjanya, karena nggak ada lagi pahala. Yang ketiga adalah tadi ya boleh diberi, ya boleh diberi. Nah, tetapi tentu dalam bentuk yang wajar, dalam bentuk yang wajar. Kalau kita membaca misalnya fikih tentang bab zakat di masarifiz zakat, senif-senif yang berhak menerima zakat, khusus di bab pembahasan tentang amil, ya, terutama penekanan di mazhab Syafi'i, amil itu ya walaupun orang kaya boleh dia ambil daripada zakat. Dari senif, bukan fakir, bukan miskin, dia orang kaya. Dari senifnya amil karena dia sebagai amil, ya, mengambilnya sebagai apa? Sebagai upah kerja. Ya. Tetapi berapa besar dia ambil adalah apa? Ya, mengambil ujratul mithal. Kalau pekerjaan lain, ya sewaktu lama seperti itu dan durasinya seperti itu, berapa layaknya? Maka itulah yang dia ambil sebagai upah daripada kerja. Maka dalam mazhab Syafi'i, walaupun dalam praktek ini enggak jalan, ya banyak kalau kita lihat mazhab Syafi'i ketika di praktek enggak seperti itu. Di dalam mazhab Syafi'i, zakat itu ya sebelum dibagi kepada semua senif yang ada, diambil dulu ya untuk amil berdasarkan tadi upah kerja. Bukan polanya, misal, ini kan sering dipraktek. Ada berapa senif yang ada di satu tempat umpama, ya katakanlah 6. Maka berapa zakat yang ada dibagi terus 6 bagian, ya dibagi kepada super 6, super 6, super 6. Kalau begini yang dilakukan apa yang terjadi? Di fakir ada orang 100,
Di miskin ada orang 200, di amil ada orang cuma 6. Maka akhirnya yang besar dapat siapa? Amil. Karena sistemnya dibagi tadi sama besar. Ya, memang mazhab Syafi'i kemudian mengatakan taswiyah tadi bersama-sama. Tetapi amil itu duluan mengambil dalam bentuk bukan besaran itu, tapi dalam bentuk upah kerja. Berapa yang layak. Nah, jamaah rahimakumullah, kembali kepada yang saya sebut tadi. Saya sepakat ya, karena katakanlah ya, ustadz tersebut punya keluarga, punya tanggungan, punya kebutuhan, menghabiskan waktu untuk kemudian datang ke situ. Tetapi diberi yang wajar, bukan untuk memperkaya orang dengan itu. Ya. Maka kita sekarang ini mungkin ya, mohon maaf ya, sekali ceramah misalnya sudah diinikan dipatok 5 juta. Ya. Maka kalau maulid itu ada 100 hari. Ya. Maka tiap hari karena dia penceramah terkenal karena lucu. Ya, karena terkenalnya bukan karena isi, karena lucu. Ya. Maka ada 100 kali dia. Ya, kalau kali 5 juta ya, 5 kali 10 udah 50. Kali 10 lagi berapa? 500 juta pendapatan orang itu. Nah, maka apanya jamaah rahimakumullah? Ya, ya, kadang-kadang mohon maaf ya, ada penceramah itu memang menggiring dia ya, panitia untuk kemudian memberi banyak ya, dengan dikatakan saya malam kemarin di sana dikasih sekian, malam kemarin lagi kasih sekian, ini udah jauh sedikit. Nah, digiring ininya. Nah, kemudian ketika ada orang misalnya katakanlah mengkomplain ya, maka kemudian dia kiaskan dengan apa? Dia kiaskan dengan masa kalau kita ceramah agama, ceramah 1 jam misalnya, dikasih 5 juta udah komplain. Raffi Ahmad sekali tampil itu 100 juta dibayarnya 1 jam. Masa kita? Jadi dikiaskan antara yang orang mengajak kepada surga dengan orang mengajak kepada syahwat. Ini kias batil. Al-qiyas ma'al farid batil. Mengkiaskan sesuatu dengan yang berbeda itu adalah kias yang enggak bisa pakai, kias yang batal. Seharusnya dikiaskan apa? Lihat Rasulullah sekali dakwah berapa? Saya bilang ke mahasiswa dakwah, sahabat Nabi namanya Mus'ab ibnu Umair. Ya. Ini beliau julukannya adalah awwalu safirin fil Islam. Duta besar pertama dalam Islam itu Mus'ab ibnu Umair. Setelah terjadi Bai'atul Aqabah, ya, Nabi mendakwahkan orang-orang Madinah dulu Yathrib yang naik haji dengan pola jahiliyah di tempat lontar jamarah. Kemudian mereka membaiat setia kepada Nabi dan masuk Islam. Nah, setelah baiat yang kedua, Nabi utus Mus'ab ibnu Umair ke Madinah untuk mengajarkan orang Madinah tentang Islam. Maka di surah Al-Hasyr ketika Al-Quran berbunyi walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, orang-orang yang tinggal di Madinah dan sudah duluan beriman sebelum muhajirin datang ke Madinah, karena sudah diajarkan oleh Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ibnu Umair ini ya, masa sebelum masuk Islam di Mekah, pemuda paling tampan wajahnya, pemuda paling necis, pakai pakaiannya paling mewah, pakai minyak wanginya juga paling mewah. Kalau sudah jalan di lorong pemukiman di Mekah itu, sudah lewat jauh orang masih mencium bau minyak wangi yang dia pakai. Mus'ab ibnu Umair. Wanita-wanita pada tengok lewat jendela saking gantengnya Mus'ab ibnu Umair ini. Tapi ketika syahid di Uhud, waktu perang Uhud, kekayaannya satu-satunya yang dipunyai Mus'ab ibnu Umair adalah apa?
hanya satu kain yang melekat di badannya saja, atau lain tidak punya apa-apa lagi. Itu pun ditutup kaki terbuka kepala, ditutup kepala terbuka kaki. Jadi Mus'ab ibnu Umair karena memperjuangkan dan mendakwahkan agama, jadi kaya raya, tidak punya apa-apa. Kita ini gara-gara berdakwah dari pakai Honda Astuti udah naik mobil mewah. Bagaimana nanti dipertemukan Allah dengan Mus'ab ibnu Umair? Saya bilang di akhirat nantinya di mana kita? Nabi ketika sedang duduk satu ketika dalam hadis yang sahih dengan para sahabatnya di dalam Masjid Nabawi, masuk Mus'ab ke dalam masjid. Nabi langsung meneteskan air mata. Ditanya oleh para sahabat yang ada, "Maafkah ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Saya teringat Mus'ab itu dulu pemuda tampan, orang kaya raya. Tapi karena berjuang untuk agama ini tak punya apa-apa dia hari ini." Nah, maka saya sangat sepakat. Mungkin kenapa tadi ya orang-orang ini tadi ketika dikomplain kenapa dikasih banyak kali ya. Kemudian dibandingkan dengan Dewi Persik, Ayu Ting Ting. Ya karena bab keikhlasan ini yang kurang diajarkan. Maka tadi dikatakan bahwa dia mau ada di antara ulama yang pengajiannya tok tentang keikhlasan dalam amal. Saking pentingnya perkara ini. Jamaah rahimakumullah. Wa fil jihatil muqabilati fa inna Allah dhamma ahla ar-riya'i walladzina yuriduna bi a'malihim ad-dunya wa yubayyin 'aqibatahum faqala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang ria dalam amalnya dan mengharapkan dari amalnya materi duniawi, dan Allah menjelaskan juga apa konsekuensi yang mereka terima. Di antaranya adalah dalam surat Hud ayat 15 sampai ayat 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun, maka akan kami berikan apa yang mereka inginkan daripada amal mereka itu untuk materi dunia. Wa hum la yubkhasun, tidak akan dikurangi. Yang dengan amalnya ingin fasilitas duniawi, nuwaffi ilaihim, kami beri. 3 tampil 5 juta, cok 5 juta. Pegah aja lah mah. Pak panitia, pegah aja. Kami beri. Tapi apa lanjutannya kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi mereka ini tidak dapat apa-apa di akhirat melainkan neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka sia-sialah apa yang sudah mereka buat daripada amal-amal kebaikan. Karena tujuannya adalah materi duniawi. Surat Hud ayat 15 sampai ayat 16. Kemudian jamaah rahimakumullah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syura ayat 20 berfirman, "Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi hartsihi wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Siapa yang menginginkan dengan amalnya itu pahala akhirat, maka kami akan tambahkan baginya. Artinya, wa may yuqridillaha qardan hasanan, siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman di dunia ini, artinya dia
lakukan sesuatu karena mengharap Allah, maka Allah akan melipat gandakannya adha'afan mudha'afah, berlipat-lipat ganda. Selanjutnya ya, wa man kana yuridu harsad dunya, siapa dengan amalnya yang dia inginkan materi duniawi, nu'tihi minha, oke, kami beri ya apa yang dia inginkan dari materi dunia, wa ma lahu fil akhirati min nasib, orang ini tidak ada nasib nanti untuk akhirat, tidak ada ya, balasan untuk akhirat karena dia tidak menginginkan pahala akhirat. Kemudian jemaah rahimakumullah, diangkat ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Yaqulu Allah azza wa jalla lahum yawmal qiyamah idza juziya an-nasu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Nabi bersabda, ini hadis diberi footnote ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan derajat hadis ini sahih. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, asyirkul asghar. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan ar-riya, yaitu riya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada orang-orang yang riya dengan amalnya, pada hari akhirat nanti, idza juziyan nasu bi a'malihim, ketika orang-orang diberi balasan dari amal-amal yang mereka buat, maka Allah akan katakan kepada orang-orang yang riya dengan amal mereka apa? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Pergi sama orang-orang yang kalian nampakkan ibadah kalian kepada mereka. Kalau orang solat karena kepala dinas, kajak kepala dinas. Kata Allah di akhirat nanti ya, kajak kepala dinas. Kalau tampakkan kepada masyarakat biar dipilih, pergi sana pada orang-orang yang dulu kamu ya nampakkan ibadahmu kepada mereka. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa, maka lihat ada balasan yang mereka bisa beri. Ini akan dikatakan Allah kepada orang yang riya di akhirat nanti. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, derajatnya adalah sahih. Maka jemaah rahimakumullah, kata Syekh Saleh Al-Munajjid kemudian, faya ayyuhal muslim ikhtar laka tariqan min hadaini tariqain. Hai muslim, silahkan pilih salah satu dari dua jalan tadi. Imma tariqul ikhlas lillah wa qasdi wajhi bit ta'ah. Pertama adalah ikhlas di dalam ketaatan semata karena Allah. Wa imma tariqur riya wa iradatid dunya, atau memang ingin ya menampakkan amal kepada orang lain, ingin mendapatkan materi dunia dari amal. Wa alam anna an-nasa yub'atsuna ala hasabi niyatihim. Ketahuilah bahwa manusia nanti akan dibangkitkan di akhirat nanti, terutama tentu orang-orang yang beriman, berdasarkan niat mereka dengan amal mereka. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Sesungguhnya manusia akan dibangkitkan nanti berdasarkan kepada niat mereka. Hadis ini rawahu Ibnu Majah, derajat hadis juga adalah sahih. Thumma ba'da dzalika fala talumanna illa nafsaka in halakta ma'al halikin min ahli riya. Ini sudah diingatkan kata Syekh Saleh Al-Munajjid ya. Maka nanti jangan mencela. Jangan mencela kecuali dirimu kalau kamu nanti tidak dapat balasan, karena sudah diingatkan. Ya, sudah diingatkan. Seperti nanti iblis ya. Ketika orang-orang yang ya diazab kemudian mengkomplain karena saya diajak oleh iblis,
Iblis mengatakan apa? Saya ini cuma mengajak. Saya tidak punya kekuatan lain. Kenapa kamu ikut? Maka kata Iblis, fala talumuni, jangan cela aku. Walumu anfusakum, cela diri kalian. Aku ngajak, kenapa ikut? Bodoh kamu. Ya. Aku nggak punya kekuatan apa-apa kecuali ngajak. Kenapa kamu ikut? Ya. Jadi di akhirat nanti Iblis akan mengatakan seperti itu ketika orang mengkomplain. Saya ya Allah buat ini karena dirayu sama Iblis. Kata Iblis, kan saya ajak saja. Kenapa kamu ikut? Fala talumuni, jangan cela aku, kata Iblis. Walumu anfusakum, cela diri kalian sendiri. Jamaah rahimakumullah. Sekarang masuk kita kepada samaratul ikhlas. Apa buah dari keikhlasan dalam amal? Ini yang akan dibahas oleh Syekh Saleh Al-Munajjid. Pertama adalah inna lil ikhlasi fawaida katsiratan wa thamaratin jammah. Mata ma tahaqqaqa hadzal ikhlas fi qalbil 'abdi al-mu'min as-salih wa min tilka thamarati. Jadi banyak sekali faedah-faedah daripada keikhlasan dalam amal. Maka kalau ini bisa wujud di dalam diri seorang mukmin, dia akan dapatkan ini. Di antaranya adalah pertama, qabulul amali, akan diterima amal ibadah yang kita buat. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima daripada amal kecuali kalau itu ikhlas karena Allah dan mengharapkan pahala yang dijanjikan Allah. Di luar itu tidak diterima. Yang ikhlas karena Allah dan mengharapkan janji pahala yang dijanjikan oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan derajat hadis ini juga sahih. Yang kedua, faedahnya adalah husulul ajri, bisa mendapatkan pahala daripada amal tadi diterima, ini dapatkan pahala dari amal. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, sesungguhnya kamu tidak mengeluarkan uang, menginfakkan uang untuk satu kebaikan, tabtaghi biha wajha Allah, yang kamu tuju dengan itu adalah merupakan karena Allah, mengharapkan janji Allah, illa ujirta 'alaiha, kamu akan diberi balasan terhadap apa yang kamu infakkan daripada hartamu tadi dengan mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis rawahu al-Imam al-Bukhari. Itu sudah tidak tanya lagi, sudah sahih Bukhari. Yang berikutnya adalah ta'zimul 'amal as-saghir hatta yusbiha kabiran. Dengan ikhlas itu membuat amal kecil dia jadi besar. Qala Ibnu al-Mubarak rahimahullahu, ini seorang tabi'in besar, Abdullah ibn Mubarak. Ada yang menarik dengan Abdullah ibn Mubarak ini. Kalau kita baca, saya ada kitab Suwar min Hayatis Sahabah wa Tabi'in, gambaran dari kehidupan sahabat dan tabi'in. Dipilih beberapa sahabat dan beberapa tabi'in, kemudian disebutkan biografi mereka. Di antaranya itulah Abdullah ibn Mubarak. Ini tabi'in besar. Abdullah ibn Mubarak itu kalau setelah sholat jamaah di masjid, kemudian beliau zikir, beliau langsung pulang. Enggak pernah duduk ngobrol dengan jamaah masjid. Lalu dikomplain oleh orang-orang jamaah masjid. Wahai imam, kenapa Anda habis sholat langsung pulang, enggak pernah duduk dengan kami? Apa kata Abdullah ibn Mubarak? Saya duduk bersama Allah dan Rasulullah, kalian duduk membicarakan aib ghibah kepada orang lain. Jadi kata Abdullah ibn Mubarak, saya pulang di rumah duduk dengan Allah, artinya kaji tafsir. Duduk dengan Rasulullah, kaji hadis-hadis. Kalian duduk di masjid tapi membicarakan ghibah.
Untuk apa saya gabung dengan kalian? Nah, itu sebab Abdullah bin Mubarak tidak pernah duduk, dia ngobrol di masjid, habis sholat, habis zikir, langsung pulang. Ini yang terkena di antara kisahnya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak mengatakan, rubba amalin saghirin, ya, tuksiruhu an-niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Berapa banyak amal yang kecil dia menjadi besar karena niat yang betul. Berapa banyak amal besar menjadi kecil karena niatnya yang tidak betul. Yang berikutnya adalah maghfiratuz dzunub. Keikhlasan juga akan menjadi keampunan bagi dosa. Bagaimana dia? Al-ikhlasu min a'zami asbabi maghfiratiz dzunub. Ya, ikhlas itu menjadi sebab utama untuk keampunan dosa. Yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah, Imam Ibnu Taimiyah yang dikutip cesarkan, wan naw'ul wahidu minal amali qad yaf'aluhu al-insan ala wajhin yakmulu fihi ikhlasuhu wa 'ubudiyatuhu lillah. Ya, salah satu daripada jenis, ya, amal yang dikerjakan oleh seorang manusia di mana dia ikhlas ibadahnya karena Allah, fayaghfirullahu lahu bihi kaba'ir, maka Allah ampuni dosanya sampai dengan dosa besar. Jadi keikhlasan dalam amal bisa mengampuni dosa besar. Ini kata Ibnu Taimiyah. Nanti kita lihat contohnya apa untuk pendapat ini, ya. Kama fi hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dalam hadis berikut ini dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Apa hadisnya? Yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Nanti akan dipanggil, yusah itu diteriaki, dipanggil, ya. Seseorang daripada umatku, kata Nabi, ya, fayunsharu lahu 99 sijillan, maka akan dibentangkan kepadanya 99 daftar. Jadi akan dipanggil orang nanti pada hari akhirat, lalu kemudian dia dibentangkan di hadapannya 99 daftar. Kullu sijillin maddal basar, satu daftar saja yang panjangnya sepanjang mata melihat. Daftar amal-amal tadi, ya. Ya, 99 satu daftar aja sepanjang maddal basar, sepanjang mata melihat. Summa yaqulullah azza wa jalla, kemudian Allah mengatakan, hal tunkiru min hadza syai'a. Jadi tadi 99 lembar daftar, satu lembar aja sepanjang mata memandang. Kemudian Allah akan mengatakan, ada yang kalian protes dari daftar-daftar ini? Ada? Ada yang protes. Tanggal sekian buat ini dengan ini, buat ini. Ada protes? Ya. Allah tanya, ada protes? Fayaqulu la ya Rabb. Maka orang itu mengatakan, tidak ada protes, ya Rabb. Tidak ada protes. Ya. Fayaqul la zulma alaika. Ya, maka Allah mengatakan, hari ini tidak ada kezaliman atasmu. Itu banyak ayat mengatakan wahum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi. Artinya nanti akan ditegakkan keadilan. Wa nadha'ul mawazinal qista yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti akan diletakkan timbangan secara berkeadilan. Ya, tidak ada satupun yang dizalimi. Masing-masing menurut apa yang dia sudah buat. Maka kemudian apa? Fatukhraju lahu bitaqatan qadral kaffi. Maka kemudian dikeluarkan untuk orang ini satu, ya, bitaqah, kartu, ya. Sebesar apa dia? Sebesar telapak tangan. Tadi kan 99 daftar tuh, satu aja sepanjang mata melihat. Sekarang dikeluarkan sama Allah satu kartu sebesar kaf, telapak tangan ini.
fiha, di dalam kartu itu ada tulisan syahadatu alla ilaha illallah. Di kartu itu tulisannya adalah ya, asyhadu an la ilaha illallah. Fayaqulu aina taqa hadhihi albitaqah ma'a hadhihi sijillat. Nah, lalu kemudian Allah mengatakan ini ya kartu sebesar ini kalau ditaruh kepada tadi daftar-daftar yang 99 tadi ya, yang satu wajah sepanjang mata melihat, ini mana besarnya? Artinya kan hanya 4 ya. Satu kertas kartu sebesar ini diletakkan di antara 99 daftar amal manusia tadi, yang satu wajah sepanjang mata, ini kira-kira kecil kali ya, secara size-nya, secara bentuknya kecil sekali tentunya. Fatudha hadhihi albitaqatu fi kiffatin, maka kemudian diletakkanlah ya kartu tadi di sebelah timbangan. Kifah itu kalau timbangan ada 2 mata kayak gini dia ya, diletakkan sebelah sini. Wasijillat fi kifah, semua daftar amal-amal 99 diletakkan lagi di atas sebelah lagi timbangan ya. Maka apa yang terjadi kemudian? Fasaqulati albitaqatu wa tashati as-sijillat, maka berat timbangan la ilaha illallah. Berat timbangan la ilaha illallah, padahal dia hanya kartu kecil dibanding dengan 99 tadi ya, lembaran yang satu saja sepanjang mata melihat. Kenapa ini rahasianya? Ini kita lihat di bawah ini. Fahadha halu man qalaha bi ikhlasin wa sidqin. Ini berlaku bagi orang yang mengatakannya secara ikhlas, la ilaha illallah, dengan ikhlas, dengan jujur. Kama qala hadha asy-syakhsu wa illa fa ahlul kaba'ir alladziina dakhalun nar yaquluna kulluhum la ilaha illallah wa lam yatarajjah qawluhum ala sayyi'atihim kama tarajjaha qawlu sahibil bitaqah. Ya, banyak orang-orang dalam hidup ini ya sering mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi masuk neraka. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Sementara orang yang tadi ya karena keikhlasannya dalam mengucapkan la ilaha illallah membuat itu timbangannya amat berat. Ya, inilah tadi kata Imam Ibnu Taimiyah ya, berdasarkan hadis ini bahwa ya keikhlasan itu menjadi keampunan sampai kepada dosa yang besar dari amal perbuatan kita. InsyaAllah nanti kita akan sambung jamaah rahimakumullah. Beberapa lagi masih sangat menarik tentang faedah ikhlas di dalam amal yang akan kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.